di Bisikan, bincang asik dan santai. Di episode 10 bersama saya Muhammad Syamsidan Rabani. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai volunteer experience. Tentunya dengan narasumber kita yang oke banget. Narasumber kita kali ini tentunya mempunyai beberapa pengalaman mengenai kemanusiaan. Di sebelah kiri saya sudah hadir pemuda hebat, Mas Rifki. Halo. Halo Mas Rifki. Halo Mas Rifki, gimana nih kabarnya nih? Ya alhamdulillah agak kurang enak badan tapi diusahakan enak badan kembali sih. Oke, meskipun kurang enak badan tapi Iya. tetap menyemangatkan kesini ya Mas Oke. ya. Oke, siap. Nah, mungkin Masnya bisa cerita nih kesibukan beberapa hari ini atau mungkin Masnya ada apa gitu mungkin bisa diceritakan. Ya kesibukan akhir-akhir ini kebetulan kan juga saya diamanai menjadi ketua pelaksana di Lustrum PPNS seperti itu. Dan mungkin kegiatan di luarnya seperti kayak relawan-relawan, volunteer di kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti itu. Oke, berarti Masnya ini sangat aktif ya di kampus maupun di luar kampus Ya, sih Mas ya berarti. alhamdulillah. Oke, siap. Nah, permisi Mas, untuk kemarin kita itu di Instagram Himatek di himpunan kami itu kita membuka pertanyaan untuk ditanyakan kepada Mas Rifki. Nah, kita sudah mengantongi beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Untuk pertanyaannya, di Instagram Mas Rifki kan sangat aktif nih membagikan mengenai dunia kerelawanan. Nah, mulai dari relawan COVID sampai tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mas Rifki itu sudah bergabung dalam dunia kerelawanan ini sudah berapa lama sih Mas? Bergabung di dunia kerelawanan. Iya, mungkin kan Masnya sudah Sejak SMA kelas 3. dari SMA kelas 3. Iya, SMA kelas 3 itu sudah mulai udah mulai terjun ke dunia kerelawan seperti itu. Berarti selama berapa tahun itu Mas? Kalau SMA 1, 2, 3, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti udah lama berarti Iya, Mas. alhamdulillah. Oke. Lalu selama 4 tahun itu Masnya tergabung dalam relawan apa aja sih? Yang pertama di relawan Human Initiative Volunteer Indonesia atau di HIVE itu punyanya Human Initiative, terus tergabung di dalam organisasi Muda Peduli Indonesia, terus bergabung di dunia PMI ya, Palang Merah Indonesia seperti itu, terus di dunia itu aja yang aku terjunin sampai saat ini. Berarti banyak juga ya Mas ya? Iya. Oke. Lalu gimana sih Mas pengalamannya selama menjadi relawan-relawan itu Mas? Kan Mas kan dari beberapa organisasi tuh, mungkin bisa diceritain. Pengalaman menjadi relawan yang pertama pastinya kita menyenangkan pastinya ya pertama. Terus yaitu yang kedua kita juga saling belajar satu sama lain gimana sih caranya kita menolong orang satu sama lain. Mungkin saat kemarin yang di Semeru itu juga saya juga terjun juga ke sana juga mencari korban-korban yang hilang seperti itu, dan di situ kita juga banyak belajar gimana sih cara kita menolong orang yang terkena musibah yang sangat besar dan kejadiannya kita tahu kapan itu terjadi seperti itu. Terus kalau di dunia Palang Merah Indonesia pasti kita seperti kayak ada orang kecelakaan kita bantu pertolongan pertama. Nah seperti itu saya juga di sana juga masih belajar sampai saat ini, belum terlalu pro banget. Kita juga saling sharing gimana sih cara penolong pertama yang baik dan benar itu seperti apa, seperti itu sih. Berarti untuk relawanan ini lebih ke manusia yang mungkin dari ada yang bencana, lalu kalau misalkan ada pertolongan pertama itu di jalanan atau gimana Mas? Iya, lebih ke kemanusiaan seperti itu. Iya. Oke. Nah kita kan sebagai mahasiswa ya Mas sekarang. Nah bagaimana sih Mas caranya kita membagi waktu antara menjadi relawan dan menjadi mahasiswa? Ya kalau membagi waktu sih kita lebih kayak pintar-pintar bagi waktu ya. Karena akhir-akhir ini kita juga akhir-akhir ini kan juga libur, kita juga manage waktunya yang baik. Kalau misalnya di saat kuliah itu kan kemarin kan masih COVID juga ya, kan kuliahnya juga online. Nah di situ saya juga pastinya
bagi waktunya kayak ngerjakan tugasnya dulu, habis itu kalau nggak ada saya baru ke luar, terus kayak kalau menemukan kecelakaan pertama ya kita membantu di pertolongan pertama seperti itu. Ya pintar-pintar bagi waktu sih, antara pagi sampai siang atau pagi sampai sore kita kuliah, setelah itu nanti sorenya baru kita bagi di dalam dunia kerelawanan seperti itu. Kan juga di sini kan kita nggak tahu ya bencana itu datang kapan, musibah datang itu kapan, jadi kita harus siap 24 jam sih bisa dikatakan seperti itu. Dimanapun itu ada musibah ya kita bantu sebisa kita mungkin seperti itu. Oke, itu waktu selama 24 jam itu Mas ya, kalau misalkan ada suatu kecelakaan nih Mas, ada berita kecelakaan, itu Masnya langsung mungkin saat berita itu muncul, Masnya bisa langsung ke situ atau memang ada beberapa kayak panggilan-panggilan dari teman-teman lain seperti itu Mas? Oh iya, jadi kalau kayak itu kan kita tergantung kita bisa atau tidak. Maksudnya kita sesuai dengan kecelakaan itu terjadi. Maksudnya posisi saya dengan posisi kecelakaan itu apakah dekat atau tidak. Kalau misalnya tidak dekat ya kita minta bantuan personel yang lebih dekat dengan posisi itu, seperti itu. Jadi kita tidak memaksa juga keadaan kita, karena keadaan tempat itu jauh ya kita jangan memaksakan itu gitu loh. Jadi kan kita di sini kan juga tim kerelawanan ya, pasti kan banyak tim-timnya juga dari teman-teman juga pasti akan membantu seperti itu sih. Oke, mungkin di area Surabaya Mas, itu seberapa banyak sih teman-teman yang ikut volunteer yang Masnya tahu mungkin? Ya, volunteer yang tahu itu lebih banyak di daerah timur sih, di Surabaya Timur, terus di Surabaya Pusat itu juga banyak teman-teman kerelawanan seperti itu. Oke, itu mereka di PMI atau di mana Mas? Di PMI-nya. Di PMI. Iya. Oke. Nah, untuk sekarang ini kan misalkan ada teman-teman nih yang pengen join di dunia volunteer Mas, itu seperti kayak organisasi yang Mas Rifki ikutin. Nah, itu gimana sih Mas caranya bergabung di dalam dunia volunteer itu? Bergabung di dalam dunia volunteer itu saya sih jujur aja itu pertama diajak dari teman, terus yang kedua juga mendapatkan informasi itu dari Instagram seperti itu. Jadi sering-sering aja, kayak kalau saya kan bergabung di di organisasi Human Initiative Volunteer Energy itu di Hive Jawa Timur, itu juga biasanya ada oprek setiap, kalau nggak salah 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali ya seperti itu. Terus untuk di Korps Sukarelawan Palang Merah Indonesia itu ada setiap, kalau nggak salah itu 5 tahun sekali itu diadakan oprek untuk Korps Sukarelawan di Palang Merah Indonesia seperti itu. Oh, berarti ini ya Mas, kalau misalkan ingin ikut di organisasi itu masih kayak membuka interview dulu gitu Mas, kayak disaring gitu beberapa teman-teman yang sekiranya berpotensi untuk ikut atau enggak gitu, masih ada berarti Mas? Iya, itu nanti kita di sana pastinya kayak yang pertama menyiapkan data-data yang ditentukan oleh pihak panitianya seperti itu. Terus setelah itu ada sesi interview, terus ditanya-tanyain gimana sih cara kamu membagi waktu, terus gimana sih pengalaman apa aja yang kamu punya seperti itu. Terus kenapa kamu pengen join ini, kenapa kamu pengen join itu, terus habis itu mengapa sih kamu pengen banget terjun di dunia kemanusiaan seperti itu. Setelah itu nanti, setelah interview itu ada, habis itu nanti kita biasanya dilakukan pelatihan seperti itu sih. Setelah pelatihan beberapa bulan, setelah itu nanti baru kita bisa bergabung di organisasi itu. Oke. Untuk pelatihannya itu Mas, itu apa aja sih Mas? Mungkin yang setelah interview tadi kan ada pelatihan. Nah, itu pelatihannya itu apa aja Mas? Yang pertama pastinya ada pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama kayak kalau ada kecelakaan, yang paling pertama kita lakukan itu apa, kayak membersihkan lukanya atau seperti apa. Terus yang kedua ada RGP, pembantuan pijat jantung itu ya. Itu ada. Terus setelah itu nanti biasanya ada dapur umum, itu biasanya digunakan saat kalau ada bencana-bencana besar, kayak contoh yang kemarin di Semeru, itu bagaimana caranya kita membuat dapur umum. Terus habis itu ada shelter atau hunian sementara. Nah, itu di situ biasanya kita dilatih kayak
memetakan kondisi kondisi warga di situ membutuhkan apa dan KK-nya itu berapa. Nah, itu biasanya shelter dengan asesmen. Asesmen itu kayak kita mendata keluarga-keluarga yang terkena bencana itu berapa KK dan berapa berapa desa yang terdampak di bencana itu. Terus setelah itu ada ada selain pertolongan pertama RGP, shelter assessment. Setelah itu nanti ada pembidaian, terus ada kayak pembidaian itu contoh kayak ada luka di kaki ataupun tangan itu kayak open fracture, close fracture, terus ada bocor kepala bocor di tulang belakang, di kepala belakang itu seperti apa penanganannya, itu lebih pelatihan di situnya. Jadi kita lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Seperti itu sih, bisa dikatakan 90% di praktek, 10%-nya di teori, seperti itu. Oke, itu selama berapa bulan, Mas? Selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Oke. Nah, kalau misalkan nih Mas, teman-teman ada yang ingin join ke dalam organisasi Masnya ini, mungkin ada PMI, terus Hive dan lain sebagainya, itu apa saja sih yang harus disiapkan untuk mengikuti di dalam dunia kerelawanan itu? Ya, yang pertama pastinya niat ya dari kita. Apakah niat kita itu ingin benar-benar membantu atau cuma kepengen aku terekspos di media sosial. Itu biasanya banyak orang yang seperti itu sih. Kayak aku pengen gaya-gayaan aja di sosial media buat hari ini lo gini. Nah, kalau yang pertama itu pastinya niat. Terus yang kedua restu orang tua. Terus habis itu setelah restu orang tua pastinya ya itu sih niat kita. Terus restu orang tua kita, apakah orang tua kita merestui atau tidak kalau kita mengikuti di dalam dunia kemanusiaan ini. Terus habis itu menyiapkan fisik dan mental. Setelah itu menyiapkan juga pikiran kita sih. Itu aja kayak kita benar-benar plonggak di dalam organisasi ini. Kenyamanan yang pasti yang pertama, yang itu juga kenyamanan juga termasuk seperti itu sih. Apakah kita benar-benar nyaman di dalam organisasi ini atau tidak, itu karena juga kenyamanan ini juga membuat kita membuat kita betah lama atau tidak seperti itu di dunia di saat kita masuk dalam organisasi itu gitu. Oke, yang paling penting niat ya Mas. Iya pasti. Niat. Kalau nggak niat ya nggak bisa ya. Sama kenyamanan. Kalau nggak nyaman berarti ya ntar malas-malasan. Iya pastinya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Aku mau tanya, ini kan dari Mas Rifki sendiri di Instagramnya kan banyak update juga kan. Nah itu yang postingan terakhir atau yang di pin itu kan perihal COVID, ya kan? Nah itu perasaannya jadi relawan COVID waktu genting-gentingnya waktu itu dan pasti ada rasa takut dong. Nanti kalau aku kena COVID gimana? Nah itu gimana perasaannya? Perasaannya ya, itu juga kan saat itu saat menjadi relawan COVID itu karena di dalam di perumahan saya itu banyak yang terpapar COVID ya seperti itu. Terus dari teman-teman juga di sana minimnya SDM dan minimnya teman-teman di Karang Taruna yang ingin terjun langsung di lapangan karena juga takut terkena imbasnya seperti itu. Jadi di situ saya bersama ketua RT saya yang pertama itu saya diajak pertama itu diajak sama ketua RT saya, habis itu diajak buat evakuasi memindahkan dari rumah dirujuk ke rumah sakit haji. Di situ first time saya langsung bismillah aja niatnya kita niat bismillah aja menolong orang supaya orang ini bisa sehat kembali, juga bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Situ first time saya langsung diajak ketua RT saya langsung memakai hazmat yang infonya juga merasa panas dan lain-lain. Akhirnya di situ kalau nggak salah itu jam
jam 3 sore itu mulai rujukan. Terus dan di situ juga pemakaian APD lengkap seperti hazmat, terus kepala pelindung ini, terus sarung tangan, terus pakai sepatu boots itu juga benar-benar penting. Terus setelah rujukan di RSHJ selama jam 3 rujukan ke sana ditunggu observasi. Di situ kan juga saat itu lagi lonjak-lonjakannya Covid ya saat itu juga. Terus habis itu di situ nunggu sampai jam 8 malam itu dengan kondisi tetap pakai hazmat dan lain itu tetap dipakai. Setelah observasi di RSHJ, ternyata dari RSHJ ini tidak bisa menerima pasien ini karena kondisi di rumah sakit ini masih benar-benar tidak ada tempat untuk isolasi seperti itu. Setelah itu baru setelah di RSHJ jam 8 malam itu tes selesai, kita baru rujukan lagi disuruh pindah ke lapangan tembak yang dekat Suramadu itu kalau nggak salah ya. Di situ jam 8 kita lempar ke sana. Setelah itu sampai sana itu sekitar jam 9 atau setengah 9, ditunggu lagi observasi lagi sama dokter dan lain-lain sampai jam 12 malam atau jam 12 malam jam 12 pagi. Jam 12 pagi. Tetapi dari pihak lapangan rumah sakit tembak itu juga benar-benar nggak ada tempat. Jadi benar-benar udah nggak ada tempat isolasi kembali. Akhirnya mau nggak mau yang kita rujuk ini tadi harus dibawa pulang karena juga benar-benar kondisinya tidak memungkinkan saat itu juga. Akhirnya kita balik lagi ke rumah pasiennya. Sampai rumah pasien itu sekitar jam 1:30 pagi. Setelah itu sudah selesai. Habis itu bersih-bersih baru kita istirahat seperti itu. Terus paginya juga pasti ada update terus menerus tentang naiknya Covid di dalam perumahan seperti itu sih. Kayak gitu. Berarti yang pertama emang harus punya rasa kemanusiaan dulu ya? Iya benar. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Tadi masnya bilang kalau misalkan salah satu hal yang mendorong masnya adalah mencari relasi kan. Nah, mungkin ada hal-hal lain nih, hal-hal lain untuk masnya ikut dalam dunia kerelawanan ini. Ya, yang pertama menambah pengalaman ya. Kayak benar-benar kita juga di sini kayak melihat aku di luar juga minimnya pengalaman-pengalaman orang-orang kayak seperti membantu kecelakaan pertama itu kalau misalnya ada kecelakaan itu langsung gopoh, maksudnya langsung ditarik sana sini. Nah, itu membuat si korban itu makin merasa kesakitan seperti itu. Nah, pengalaman itu yang paling penting. Terus yang kedua relasi. Setelah itu ya pengalaman sama relasi itu juga yang benar-benar harus kita yang saya cari seperti itu, dan itu juga pasti berdampak baik lah buat kita pastinya. Dan kita saat mendapat pengalaman itu dan relasi itu kita juga bisa menyalurkan pengalaman-pengalaman kita ke teman-teman kita yang lainnya supaya mengetahui sih gimana sih caranya di dalam dunia kemanusiaan atau di dalam dunia kerelawan seperti itu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu kita ada motivasi Mas. Mungkin Mas Rifki bisa memberikan sedikit motivasi ini ke teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Sedikit quote saja sedikit ya, yang biasanya tak pakai tagline aja ya nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, tagline-nya mungkin yang biasanya saya pakai yaitu adalah jangan lelah berbuat baik, seperti itu. Oke, jadi motivasi dari Mas Rifki, jangan lelah berbuat baik. Oke. Terima kasih Mas Rifki atas kesempatannya karena sudah sharing dan memberikan motivasi kepada kita. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan di Instagram Himateka 3. Semoga cerita dan apa yang sudah dibagikan kepada kita di podcast episode kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. See you di bisikan episode selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus media sosial Himateka 3. Terima kasih teman-teman. See you in the next podcast.